Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi di pertemuan 11 untuk mata kuliah audit internal. Nah, pada bagian ini kita sudah mulai ke dalam perencanaan audit atau juga seleksi auditi yang akan dijadikan program audit pada tahun berjalan. Nah, standar yang digunakan di sini adalah standar 2010 SPAI, di mana fokus pada perencanaan. Perencanaannya di sini adalah penanggung jawab fungsi audit internal itu harus menetapkan perencanaan yang berbasis resiko untuk menentukan prioritas dari fungsi audit internal konsisten dengan tujuan organisasi. Nah, di beberapa pertemuan sebelumnya sudah dibahas detail terkait dengan bagaimana menentukan resiko-resiko berdasarkan bagian-bagian yang telah ditetapkan. Setelah diketahui resikonya, maka perencanaan dapat dilaksanakan dan ditentukan mana yang menjadi prioritas. Di standar 2100 ini fokus pada nature of work. Nature of work adalah bagaimana kegiatan itu berjalan atau karakteristik perusahaan itu berjalan. Nah, aktivitas audit internal ini harus mengevaluasi dan juga berkontribusi pada peningkatan manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin. Nah, bagaimana nanti peran dari auditor dalam hal menilai risiko-risikonya, kemudian pengendalian dan juga proses tata kelola yang sudah berjalan di perusahaan. Oke, karena bahas mengenai proses, penting pada titik ini kita membedakan antara audit internal berbasis risiko dengan audit berbasis sistem atau berbasis proses. Jadi pada awalnya audit internal itu lebih banyak kepada proses, kepada program. Tapi ketika sudah dijalankan, banyak hal yang tidak bisa mengurangi pemborosan, kemudian tidak efektif dan efisien. Sehingga dikembangkan proses audit yang berbasis resiko. Audit internal berbasis resiko ini didorong oleh resiko dan melaporkan apakah ini dikelola atau tidak. Prosesnya hanya digunakan untuk membantu mengkategorikan jumlah besar resiko yang akan muncul, dan proses ini harus logis dan tidak aktual. Jika ada memiliki resiko tapi tidak dapat mengalokasikan suatu proses, pikirkan proses yang baru. Itu konsep yang dari audit berbasis resiko. Sedangkan audit internal berbasis sistem ini digerakkan oleh sistem aktual yang ada dan dikontrol terkait dengan hal ini. Ini mengasumsikan bahwa sistem yang ada mencakup semua resiko dan seringkali bergantung pada kuesioner pengendali internal. Itu dokumen standar yang digunakan setiap kali audit dilakukan. Nah, pada praktiknya, untuk beberapa perguruan tinggi, umumnya audit internal itu adalah audit mutu. Mereka biasanya menggunakan form standar yang harus diisi secara berkala. Tetapi pada perusahaan-perusahaan ini tidak bisa diterapkan secara sederhana. Ketika audit internal berbasis sistem, mereka sudah punya list seperti halnya ICQ yang harus diisi secara berkala, mungkin setahun sekali oleh auditing. Kemudian, sedangkan audit berbasis risiko itu dia akan membuat programnya berdasarkan red flag atau misalkan tanda merah yang sudah pernah kalian susun, misalkan warna hijau, kuning, dan merah. Tentunya program yang pertama itu akan berlaku terus, tidak peduli resiko yang sama ataupun tidak. Tapi audit berbasis risiko yang satu lagi, yang ini, audit internal berbasis risiko, dia akan memapping dan mungkin tidak akan sama setiap tahun untuk mereka melakukan audit, tergantung dengan resiko yang muncul. Sehingga lebih memungkinkan akan lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan dengan audit yang berbasis sistem. Nah, di sini disebutkan ada dua elemen resiko. Yang pertama adalah konsekuensi atau impact atau dampak yang terjadi jika resiko itu muncul. Sedangkan yang kedua adalah the likelihood. Ini artinya adalah kemungkinan dari resiko yang muncul. Jadi kalau yang tadi adalah dampak dari sesuatu yang sudah dilakukan,
Sedangkan satu lagi adalah kemungkinan yang akan terjadi akibat dari resiko yang muncul. Nah, bagaimana menghubungkan rencana audit yang sudah disusun oleh auditor dengan resiko yang potensial atau resiko yang sangat mungkin terjadi atau tanda merah. Nah, bagaimana menerapkannya? Yang pertama, setiap organisasi itu menghadapi sejumlah ketidakpastian tentunya dan resiko yang dapat mempengaruhi baik secara positif maupun negatif terhadap organisasi. Risiko dapat dikelola dengan cara misalkan meliputi menerima. Karena ya ada di minggu lalu ada yang diterima, ada yang dapat dihindari, ada yang dapat dipindahkan misalkan dengan melibatkan pihak ketiga atau dengan outsourcing, dan ada yang juga dapat dikendalikan, dikontrol. Nah, pengendalian intern ini merupakan suatu metode yang umum untuk mengurangi pengaruh negatif yang potensial muncul karena adanya resiko dan ketidakpastian. Kemudian, penyusunan rencana audit yang akan dilaksanakan oleh fungsi audit internal itu harus dirancang berdasarkan suatu asesmen. Berdasarkan suatu asesmen tentang resiko yang mungkin mempengaruhi organisasi. Nah, ini peran dari auditor internal. Tujuan utamanya adalah untuk menyajikan informasi kepada manajemen untuk mengurangi dampak yang negatif dikaitkan dengan pencapaian tujuan organisasi. Harapannya, informasi yang disampaikan kepada manajemen ini dapat mereka olah sebagai input, bisa mereka proses menjadi output yang memang menghasilkan, bukan malah menjadi masalah ketika yang dimasukkan adalah yang data yang tidak akurat. Selanjutnya, komponen audit juga mencakup butir-butir yang dimuat dari rencana strategis organisasi. Tetap yang diperhitungkan adalah rencana strategis. Itu sebabnya kenapa di awal, di pertemuan sebelum-sebelumnya kita bahas mengenai visi, misi. Nah, tujuannya tadi agar strategi yang dicanangkan itu dapat juga diterapkan dalam komponen audit. Dengan menggabungkan komponen-komponen yang dimuat dalam rencana strategis organisasi, audit akan mencerminkan keseluruhan tujuan organisasinya. Rencana strategis juga tampaknya mencerminkan sikap organisasi terhadap resiko dan tingkat kesulitan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Nah, audit universe termasuknya adalah audit internal itu normalnya dipengaruhi oleh hasil dari proses manajemen resiko. Rencana strategis organisasi itu harus diciptakan dengan mempertimbangkan lingkungan di mana organisasi beroperasi. Sebabnya di awal ada memahami tentang proses bisnis, memahami tentang nature of work-nya si perusahaan. Kemudian pengarahan pihak manajemen, tujuan yang akan dicapainya seperti apa, penekanan dan fokusnya yang harus diwaspadai apa. Kemudian audit setahun sekali itu harus diakses lagi untuk mencerminkan arah dan strategi organisasi yang mutakhir. Jadi tidak bisa hanya menggunakan dokumen template yang sama untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam beberapa hal mungkin rencana audit itu mungkin dibutuhkan untuk diperbarui misalnya 3 bulan sekali untuk merespon perubahan-perubahan yang terjadi. Sekali lagi perusahaan itu dihadapkan pada situasi yang terus berubah sehingga mereka harus menyesuaikan sehingga tidak tertinggal dengan pesaing-pesaingnya. Kemudian ada rencana pelaksanaan audit itu harus didasarkan pada suatu penilaian prioritas yang pernah dibahas di pertemuan sebelumnya tentang resiko dan potensi resiko. Prioritas itu dibutuhkan untuk membuat keputusan berdasarkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Berbagai model resiko itu untuk membantu penanggung jawab audit dalam memprioritaskan area subjek potensi auditnya di mana. Kebanyakan model risiko menggunakan faktor risiko untuk menetapkan prioritas penugasan seperti dampak keuangannya apa, likuiditas asetnya, kompetensi manajemennya, kualitas pengendalian intern, dan tingkat perubahan dan stabilitas. Serta waktu sejak penugasan audit yang terakhir, kompleksitas pegawai dan hubungan pemerintah, dan sebagainya. Nah, dalam melaksanakan penugasan audit ini, metode dan teknik untuk menguji dan memvalidasi potensi resiko harus mencerminkan materialitas dan kemungkinan terjadinya resiko. Walaupun di audit internal itu tidak spesifik membahas materialitas, seperti halnya dibahas di mata kuliah audit eksternal atau asuransi audit, tapi tetap mereka perhatikan, terutama karena resikonya. Berbeda dengan ketika membahas audit eksternal atau asuransi audit,
materialitas menjadi dasar untuk menentukan opini. Tetapi karena sekali lagi yang diharapkan oleh auditor internal yang akan dihasilkan itu bukan saja opini, tapi saran perbaikan dengan tujuan pada efektif dan efisiensi dan tidak terbatas hanya laporan keuangan, sehingga dia tidak hanya fokus pada materialitas, tapi juga resiko-resiko yang muncul, dan itu menjadi yang utama. Kemudian lanjutkan, pada pelaporan dan komunikasi hasil audit itu harus dimuat konklusi. Konklusi adalah hasilnya apa, kesimpulannya apa, dan rekomendasi manajemen resiko dalam rangka mengurangi potensi-potensi resiko yang ada. Agar manajemen memahami tingkat potensi resiko, maka sangat penting pada laporan audit itu dilaporkan secara kritis, identifikasi dan konsekuensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Jadi di sini untuk auditor internal dia fokusnya bagaimana agar terjadi efisien dan efektivitas agar tujuan organisasi tercapai. Tentunya tidak hanya memberikan opini. Kalau misalkan auditor eksternal memberikan opini, sedangkan auditor internal dia akan fokus pada kesimpulan dan rekomendasi yang akan ditinjau kembali setiap tahun apakah sudah terapkan ataupun tidak. Ya, jadi namanya continuous improvement. Jadi perbaikan yang terus-menerus. Kemudian ini adalah perencanaan audit berbasis resiko berdasarkan prioritasnya. Nah, ini ada prioritas berdasarkan 7 faktor-faktor yang ada. Yang pertama adalah tanggal dan hasil audit terakhir. Itu menentukan juga. Kedua adalah exposure keuangan atau data keuangannya. Ketiga adalah potensi kerugian dan resiko yang muncul. Keempat, permintaan oleh manajemen jika memang ada program yang harus diaudit. Kelima, perubahan besar dalam operasi, program, sistem, dan kontrol. Jika memang ada penerapan satu program baru, maka tentunya perlu dievaluasi maupun perlu diaudit. Kemudian 6, peluang untuk mencapai manfaat operasi. Saran-saran yang diberikan oleh audit ini harapannya dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi yang ada di perusahaan. Ketujuh, perubahan dan kemampuan staf audit. Itu juga akan berpengaruh terhadap proses perencanaan. Semakin baik stafnya, semakin cakap, semakin memberikan kemampuan, maka program auditnya pun akan dapat memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan dengan baik. Bagaimana merancang jadwal pengembangan audit? Nah, ini ada beberapa step tahapannya yang dilakukan oleh auditi. Yang pertama adalah mengatur strategi untuk memilih mana yang mau dilakukan audit. Auditinya siapa? Sekali lagi, sebagai auditor eksternal, kita tahu auditinya adalah perusahaan. Satu perusahaan di mana yang akan dinilai adalah kewajaran laporan keuangan. Tapi sebagai auditor internal, di mana dia berada di dalam bagian perusahaan dan bergerak berdasarkan program yang sudah dirancang selama 1 tahun, maka dia akan menentukan auditnya siapa, bagian apa, divisi apa, top manajemen siapa, atau misalkan dia di bagian middle management dan lain-lain, itu akan ditentukan di awal oleh auditor internal. Tentunya tiap tahun mungkin bisa berbeda, tergantung dari sifat resikonya. Sudah mengetahui siapa saja sebagai menyeleksi auditinya, kemudian dia akan mengidentifikasi lagi auditi mana yang potensial. Karena sekali lagi waktunya tidak banyak, kemudian dana juga terbatas, tidak mungkin yang melakukan semua proses audit kepada seluruh perusahaan. Maka dia butuh yang namanya menilai mana sih auditi yang potensial. Selanjutnya, dia akan meranking mana sih auditi yang potensial berdasarkan resikonya. Setelah sudah tahu mana yang ranking 1 sampai dengan ranking yang terakhir, maka dia akan menentukan entitas untuk melakukan audit. Entitas itu adalah bagian-bagian dari perusahaan yang setelah dicek kemudian ada potensinya sangat besar untuk terjadi resiko yang muncul. Oke, langkah-langkahnya bagaimana tadi penjabaran dari poin yang tadi. Yang pertama adalah set strategi to identify potential audit.
mengatur strategi bagaimana menentukan audit yang potensial yang dapat dijalankan. Yang pertama adalah lokasi pabrik, toko, dan aset itu dipastikan dulu. Karena ada beberapa perusahaan yang mungkin tidak hanya satu cabang atau hanya satu kantor saja. Ada beberapa kantor di tempat yang lain. Perhatikan lokasi pabrik, toko, dan aset yang akan dilakukan auditnya. Kedua adalah jumlah total dolar yang terkait dengan setiap lokasi atau dengan jenis operasi. Kenapa dilihat dari ini? Mohon maaf karena dolar bisa saja rupiah. Jumlah total rupiah ini maksudnya adalah berapa besar satu entitas itu akan mengeluarkan dana. Karena semakin besar dana yang keluar, maka resikonya juga semakin besar. Yang ketiga, tingkat detail atau kompleksitas berbagai aktivitasnya. Apakah misalkan dilihat dari sisi aktivitas operasinya, apakah memang banyak bagian, kemudian banyak itemnya dan lain itu juga akan mempengaruhi untuk melakukan audit. Kemudian yang keempat, tenaga kerja yang tersedia di departemen audit. Nah, sekali lagi, karena jumlahnya juga tidak banyak, maka harus disesuaikan dengan jumlah yang ada, sehingga program auditnya tidak mungkin terlalu banyak jika karyawannya lebih sedikit. Kemudian yang kelima, tingkat kepedulian manajemen terhadap aktivitas operasi dan atau proses yang sesungguhnya. Baik, ini menjadi penting karena jika manajemennya peduli, maka dia akan menyiapkan dokumen-dokumen yang ada sesuai dengan yang ada realisasinya. Kemudian yang enam, unit organisasi fungsional. Ini maksudnya adalah unit organisasi yang ada di perusahaan, bagaimana dia nanti bekerja secara optimal. Kemudian yang ketujuh adalah siklus transaksionalnya seperti apa. Kemudian pusat keputusannya. Ada pusat keputusannya berdasarkan cabang, ada pusat keputusannya berdasarkan divisi bagian, ada juga pusat keputusannya berdasarkan biaya yang keluar. Maksudnya apa? Pusat keputusan adalah bagaimana mereka nanti menindaklanjuti suatu kejadian atau risiko yang muncul berdasarkan apa? Ada yang berdasarkan dari divisi yang keluar uang lebih banyak, ada berdasarkan divisi per divisinya, ada juga misalkan per cabangnya. Itu tergantung masing-masing kebijakan perusahaan. Pendekatan lain yang memakai SIAS nomor 9 atau risk assessment. Nah, ini beberapa aktivitas yang dapat diaudit berikut ini. Yang pertama adalah mengaudit kebijakan, prosedur, dan praktik. Yang kedua, pusat biaya, pusat keuntungan, dan juga pusat investasi. Pusat biaya berarti memfokuskan pada pengelompokan biaya-biaya yang keluar. Pusat keuntungan hanya fokus kepada laba rugi saja. Kemudian pusat investasi ini fokus pada pengembangan ke depan. Kemudian ada saldo akun buku besar umum. Ini karena memang jumlahnya besar. Kemudian sistem informasi, baik itu manual maupun terkomputerisasi. Kemudian program kontrak utama. Kemudian unit organisasi seperti ini produk atau layanan. Kemudian fungsi seperti pemrosesan data elektronik, pembelian, pemasaran, produksi, dan lain-lain. Kemudian sistem transaksi itu untuk kegiatan seperti penjualan, penagihan, dan lain-lain, juga laporan keuangannya. Kita undang-undang. Tahap yang kedua adalah mengidentifikasi kemungkinan auditinya. Auditi yang potensialnya. Identifikasi kemungkinan audit dilakukan dengan cara membagi organisasi ke dalam unit yang bisa diaudit. Auditor kemudian menetapkan strategi mereka untuk mengidentifikasi calon auditor sebagai berikut. Misalkan pilih unit operasi fungsionalnya, kemudian tetapkan calon auditingnya sehingga tidak diperlukan lebih dari 500 jam untuk satu audit ya. Karena waktunya cukup lama. Kemudian jika ada pilihan apakah akan memilih fungsi yang lebih besar atau beberapa fungsinya didefinisikan auditor secara terpisah sesuai dengan kemandirian relatif atau integrasi fungsi tersebut. Nah, bisa jadi nanti ada auditor yang memilih berdasarkan fungsi, mana fungsinya apakah lebih besar atau lebih kecil. Step 3, langkah ketiga adalah meranking potensial auditis according to audit priority. Meranking potensi auditi berdasarkan audit prioritasnya.
Sekali lagi, nanti mungkin ada permintaan khusus dari manajemen mana saja yang ingin mereka audit gitu. Tapi sebagai auditor juga punya daftar ranking atau peringkatan potensial auditi yang akan menjadi prioritas untuk audit. Yang pertama adalah studi tersebut menguraikan apa saja kompetensi manajemennya seperti apa, integritas manajemennya, ukuran unit, perubahan terbaru dalam sistem akuntansi, kemudian kompleksitas operasi dan lain-lain ya. Ini ada 18 poin, termasuk jarak dari kantor pusat itu juga akan mempengaruhi auditi yang akan dipilih oleh auditor internal. Spesifik standar 520 outline 7 factor. Jadi ini adalah beberapa standar yang ada di 520 tentang faktor-faktor 7 faktor yang ada. Yang pertama adalah waktu dan hasil audit sebelumnya itu juga diperhitungkan. Yang kedua, exposure keuangan. Ketiga, potensi kerugian dan risiko, permintaan oleh manajemen, perubahan besar dalam organisasi, program, sistem, dan kontrol juga peluang untuk mencapai manfaat operasi. Perubahan dan ketidakmampuan staf audit dalam memproses hasil auditnya. Kemudian SIASS nomor 9, this assessment expand this list to 14 potential risk factor. Jadi ini adalah risiko-risiko yang penilaian risiko yang dikembangkan berdasarkan faktor risiko yang potensial. Yang pertama karena iklim, etis, dan ketekanan pada manajemen untuk mencapai tujuan, sehingga menuntut resikonya dampaknya juga besar. Yang kedua adalah kompetensi, kecukupan, dan integritas personilnya seperti apa. Kemudian ukuran aset, likuiditas, volume, transaksi ini. Kondisi keuangan dan ekonomi, kondisi kompetitif, kompleksitas aktivitas, dampak peraturan pelanggaran masuk, dan juga derajat sistem informasi terkomputerisasi. Penyebaran operasi secara geografisnya seperti apa, kemudian kecukupan efektivitas, seperti perubahan organisasi, pertimbangan manajemen, penerimaan temuan yang audit, dan tanggal dan hasil audit sebelumnya. Itu akan diperhatikan dalam proses penilaian pengembangan penilaian resiko. Sistematik prosedur. Nah, ini adalah prosedur yang sistematik. Nah, ini adalah menentukan risiko. Faktor-faktor risiko itu ada 4 tahap. Yang pertama, pilih 5 faktor risiko paling penting. Kedua adalah skor setiap unit yang dapat diaudit pada masing-masing dari 5 risiko yang dipilih. Misalkan menggunakan skala 1 hingga 5. Ketiga, jumlahkan poin untuk setiap unit yang dapat diaudit untuk menghitung skor resikonya mana. Dan beri tingkat unit sesuai dengan skor resikonya. Jadi resikonya dipelajari dulu, dikasih kode, baru diterapkan untuk menentukan medali resiko yang ada. Selanjutnya yang tahap keempat adalah seleksi auditi itu berdasarkan periode budgetnya. Jadi estimasi jumlah jam audit yang diperlukan untuk mengaudit entitasnya. Kemudian jam kumulatif yang diperlukan untuk melakukan audit sesuai dengan urutan yang diberikan. Jadi pertama jumlahnya yang dipastikan, yang kedua adalah jam kumulatifnya. Oke, saya rasa cukup untuk materi di pertemuan ke-11. Silakan ajukan pertanyaan di YouTube. Kita bahas lebih lanjut di kelas. Terima kasih banyak. Bila topik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.